Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa mobil 200 jutaan rupiah itu Anda bisa mendapatkan mobil listrik seperti ini. Dan menariknya, semua varian itu penggeraknya roda belakang. Itu menarik banget. Coba deh kalau di brand Jepang. Kayaknya nggak ada deh mobil kecil kayak gini ada kamera 360 derajatnya. Cuman brand China yang berani pakai kamera 360 derajat. This is where opportunity meets chance. Geely kembali lagi menghadirkan mobil barunya di Indonesia tepatnya pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. Ini dia mobil terbarunya yaitu iX2 yang merupakan adik dari iX5 yang dimensi lebih besar. Nah, mobil ini juga cukup mengejutkan publik GJAW 2025 karena harganya yang ya cukup spesial. Dia harganya tidak sampai 280 juta rupiah. Tipe termahal untuk pre-book pada ajang GJAW 2025 ini hanya 273 juta untuk varian tertingginya. Lantas seperti apa mobilnya? Yes, jadi mobil ini sebenarnya sudah pernah kami temui waktu itu di markas besar Geely di Hangzhou, Cina. Jadi kalau di Tiongkok itu namanya bukan Geely iX2 ya. Ini karena untuk mungkin mempermudah pelafalan mode-mode dari Geely, makanya diganti namanya menjadi iX2. iX itu kemungkinan adalah mobil listrik dari mode-mode mobil listrik dari Geely sendiri. Nah, di China namanya adalah Geely Jium Xingyuan, dan mobil ini menjadi mobil listrik terlaris di Tiongkok. Bukan terlaris sih, tapi saat pertama kali muncul hingga sekarang itu adalah mobil listrik dengan pertumbuhan penjualan yang paling tinggi di Tiongkok saat ini. Oke. Di Indonesia sendiri mobil ini dipasarkan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 273 juta pre-book tapi ya. Untuk varian tertingginya belum dijelaskan secara detail memang spesifikasinya, tapi kita melirik saja untuk jika dibandingkan dengan pasar Tiongkok. Karena ada dua, ada yang pilihannya baterai 30,12 dan juga ada yang baterai 40 kWh. Kemungkinan yang varian terendahnya yang 233 juta rupiah yang lebih murah dibandingkan BYD atau One tipe tertinggi. Itu kemungkinan akan menggunakan baterai 30,12 kWh. Masih kemungkinan ya. Nah, kita lihat dulu untuk desainnya ya. Desainnya memang dia ya seirama dengan beberapa model-model mobil listrik. Ya misalkan seperti Wuling. Wuling punya Wuling Bingo EV. Kemudian GWM, mereka punya Ora 03. Yang sebenarnya desainnya tuh nyeleneh, lucu. Tapi ada kesan retro dan juga modern ya. Nah, bisa dilihat si iX2 ini dia memiliki desain yang serba membulat. Lampunya seperti ini, sudah LED, bumpernya polos, benar-benar polos seperti ini, nggak ada grill apa-apa. Kemudian emblemnya seperti ini ya, ini emblem Geely terkini. Dan yang paling spesial adalah ini nih, di balik kap motor listriknya. Nih, yang pertama adalah untuk mekanisme pembukaan ini nih, kap, bukan kap motor listrik, tapi kap depannya ya. Sudah hidrolik, itu yang pertama. Untuk harga segini, itu cukup istimewa loh. Yang kedua, kalau kemarin saya bilang mobil yang harganya di bawah 3,9 juta rupiah, ada front trunk, cuman Jayco J5. Nah, sekarang Geely iX2 punya front trunk dan ini ukurannya lebih besar dibandingkan Jayco J5. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di balik sini nggak ada motor listrik, karena motor listriknya ada di belakang. Jadi lucu rasanya mobil listrik yang biasanya tuh yang seperti ini, yang entry level, itu biasanya motor listrik depan, front wheel drive. Nah, ini dia justru rear wheel drive dan motor listrik belakang. Oke. Karena saya tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mendisplay gitu ya motor listriknya, saya jelaskan di sini. Jadi kemungkinan ada dua varian yang dipasarkan di Indonesia, yang baterai 30,12 kWh dengan tenaga itu mencapai 77 horsepower, kemudian range-nya 310 km NEDC. Itu kemungkinan yang varian 233,3 juta rupiah. Yang kedua adalah pilihan baterai 40,16 kWh. Itu tenaga motor listriknya mencapai 103 HP dan range-nya mencapai 410 km NEDC. Oke lah untuk mobil sekecil ini.
Dan menariknya semua varian itu penggeraknya roda belakang, itu menarik banget. Roda belakang tuh yang ada di mobil seperti itu ada di Ceres E3 dan juga di Wuling REV yang micro EV gitu ya. Kalau city car seperti ini nggak ada. Ya udah kita lihat bagian sampingnya. Dan seperti ini bagian sampingnya sama dengan bagian lainnya, serba membulat, nggak ada aksen-aksen patah. Ya memang gaya-gaya bahasa desain yang mobil seperti ini harus nyeleneh seperti ini sih. Harus cute, harus gimana gitu, punya identitas sendiri harus ya. Nah kemudian bagian atas bisa lihat dia warnanya two-tone, jadi warna hitam seperti ini. Kemudian ada over fender, aksen over fender tapi bukan over fender sebenarnya. Ini hanya AC hitam. Velg dia menggunakan diameter ring 16 yang dibaut dengan ban 205/60. Oh ya, kemudian untuk dimensi panjangnya dia mencapai 4135 mm yang artinya setara dengan BYD Dolphin dan juga Wuling Bingo EV ya. Nah, nanti kita akan tes seberapa akomodatif dari mobil ini. Dan bagian belakang seperti ini, lampunya seperti ini, LED full, membulat juga bagian belakangnya sama dengan bagian lainnya. Jadi semuanya serba match sebenarnya. Kemudian, nah ini memang ada aksen-aksen yang lucu nih bagian sini nih. Di aksen pilar C-nya ada nih aksen seperti bintang-bintang ini ya. Karena tadinya mobil ini harus namanya Star Wish, tapi nggak jadi. Jadi namanya Geely EX2. Jadi ada Star Wish, ya pokoknya semuanya serba star deh Geely itu. Tapi jadinya namanya EX2. Nah, kemudian kita lihat bagian bagasinya, belum elektrik, nggak apa-apa lah, mobil 273 juta. Nah, bagasinya memang untuk ukuran hatchback seperti ini nggak terlalu luas, tapi untungnya di dalam. Tuh, dalam bagian bawahnya bisa dilihat. Ini rasanya menampung 2 koper besar 24 inch masih muat di bagian sini. Dan kalau koper cabin sih banyak ini muatnya ya. Terus kita lihat bagian bawahnya ada, apakah bisa dibuka ini? Ternyata nggak bisa bagian bawahnya nggak bisa dibuka ya. Fix ini. Seperti ini karena dipastikan untuk sebuah mobil listrik dia tidak ada ban serep. Nah kemudian jok baris keduanya bisa dilipat. Kalau kurang leluasa gitu ya bawa barang 60-40 tapi memang tidak rata dengan lantai. But at least Anda akan mendapatkan ruang kabin yang lebih luas ketika harus banget membawa barang yang besar. Oh ya, untuk bagian belakang dia dilengkapi dengan rear fogger, tapi dia tidak ada wiper lampnya. Kemudian di sini ada brake lamp. Untuk buka bagasi di sini ya, dan ada sensor parkir. Ada kamera mundur nggak? Oh ada kamera mundur, aman. Sebenarnya cukup banyak ya mobil yang bisa kita bisa kita ketahui penggerak atau penggerak apa dari pengisian dayanya. Jadi kalau misalkan di Jayco J5, BYD Dolphin, BYD Atto1 itu pengisian daya ada di bagian depan, ya udah itu penggerak depan. Nah kalau di MG4, Hyundai Ioniq 5 di mobil ini itu ada di bagian belakang, ya udah ini penggerak roda belakang. Tapi sekali lagi nggak semua mobil karena BYD M6 itu slot pengisian daya ada di bagian belakang, sedangkan dia penggerak roda depan. Ya udah. Karena kita lihat dikit, untuk pengisian dayanya udah CCS 2 tentunya, bisa fast charging. Standar lah, diklaim 30-80% itu tuntas dalam waktu 25-30 menit. Dan ini dia bagian baris kedua dari EX2 ya. Nah, jadi ini untuk sebuah hatchback ya. Kalau dibandingkan Bingo ini lebih luas tuh belakangnya. Ini bisa dilihat ya. Memang kaki saya tidak sangat dengan baik. Ini bukan posisi bergerak saya, tapi kurang lebih ya seginilah. Nah bisa dilihat ya, legroomnya lumayan loh. Tuh. Kemudian untuk headroom juga ini luasnya juga. Memang dia tidak ada ini, nggak ada armrest, tapi nggak apa-apa lah. Emang hatchback kan kadang-kadang prioritasnya bukan untuk duduk di baris kedua ya. Tapi dibanding Bingo, Dolphin mirip-mirip lah sama ini rasanya. Tapi dibanding Bingo sih jauh lebih luas si EX2 ini ya. Terus untuk lantainya juga rata, nih bagian tengahnya. Jadi menambah tingkat keleluasaan di bangku baris keduanya. Ada tempat penyimpanan dan juga ada USB. Sayang memang USB masih Type A di bagian sini nih. Dan untuk ini ada ventilasi AC yang bukan individual tapi nggak apa-apa lah. Yang penting pendinginannya lebih baik dengan adanya ini nih, kisi-kisi AC. Oke, overall good mobil ini. Tapi memang ada satu lagi yang menurut kami cukup menjadi catatan ya, adalah warna interior putih seperti ini. Ya lebih mudah kotor sih dibanding warna hitam, lebih terlihat mudah kotor gitu. Terus ada ini nih, ada ornamen seperti perkotaan. Ini saya tahu banget nih, ini kota asalnya Geely, yaitu Hangzhou yang begitu modern. Nih. Nah ini dia di balik lingkar kemudi dari Geely EX2 ya. Jadi benar-benar memang nuansa itu modern,
Tapi memang agak template sih, template mobil-mobil Tiongkok banget ya. Seperti ini nih, sistem entertainment-nya gede kayak gini. Terus kemudian sistem kasarnya digital gini. Fontnya juga, ini pasti Anda bisa menemukan banyak model asal Tiongkok seperti ini fontnya ya. Rasanya tuh kayak satu vendor gitu semuanya. Tapi nggak apa-apa, ini kesannya modern. Kemudian ambient light juga ada di sini dengan aksen-aksen perkotaan nih. Di sini ada juga, di bagian sini juga ada nih. Nah, kita kulik dikit sistem entertainment-nya ada apa aja. Yang pertama ini informasi dari range. Kemudian untuk mengatur extended battery range, schedule charging bisa diatur semua di sini ya. Kita coba di sini vehicle setting. Oke. Yang pertama ambient light, AC off ada di sini semua. Driving. Nah, di sini ada 3 mode berkendara, Eco, Comfort, Sport. Range anti braking bisa diatur, ada low, medium, high. Brake pedalnya bisa diatur, stylenya mau yang comfort, yang sport. Hill descent control ada, ESC juga ada. Lampu nih, untuk ketinggian lampu bisa diatur, electrical semuanya. Follow me home lights, ambient light, nih bisa diatur warnanya di sini ya, ambient light. Kemudian driver assist, nice. Karena mobil ini dia memiliki fitur radar ADAS dengan harga 273 juta rupiah ya, sampai ke lane keeping assist, sampai ke adaptive cruise control. Ini di sini nggak ada, tapi bisa lihat di sini nih ada strip 2 dan strip 3 ini khasnya adaptive cruise control banget ya. Display sound, nah sound dia dibekali oleh Flyme Sound ya, OS-nya harusnya sih bagus nih. Terus di menu tuh ada nih, ada kamera 360 derajat. Bentar, dia 350 atau 540 ya? 360, masih 360. Tapi oke lah. Sebenarnya untuk mobil kayak gini ya, kecil. Coba deh kalau di brand Jepang. Kayaknya nggak ada deh mobil kecil kayak gini ada kamera 360 derajatnya. Cuman brand China yang berani pakai kamera 360 derajat. Luar biasa emang mobil Cina. Kemudian AC. Nah, AC-nya diatur di sini juga di head unit. Nah, masih ada tombol fisik beberapa. Ini nih, ada 5 tombol fisik, ada tombol hazard, rear defogger, AC, dan juga on off-nya. Jadi AC itu hanya bisa on off di sini, tapi untuk mengaturnya di bagian sini. Nah, tuas transmisi ada di sini. Tuh, P-nya di sini. Kemudian sampai customer bisa lihat ini ada beberapa informasi seperti ini nih, bagasi, pintu kebuka, ini lagi di pameran ya. Jadi bisa kelihatan di sini semuanya. Ada speedometer dan juga berapa daya yang digelontorkan di sini. Ada juga range nih, masih 295 km. Nah, kita lihat di ini berapa persen baterainya ya? Energi itu masih 71% dan range-nya di 285 km. Oke. Nah, untuk setir bisa diatur secara tilt tapi belum teleskopik. Nggak masalah. Ini overall sih joknya juga bisa diatur secara elektrik ya. Naik turun, maju mundur. Kalau tinggi saya yang 170 cm sih masih enak untuk sebuah hatchback seperti ini. Oke lah. Tuh. Pas. Tapi memang ada satu hal yang mencolok di mobil ini nih. Ini semuanya sebenarnya udah lumayan berkelas ya. Tapi kenapa tuasnya kayak gini nih kualitasnya? Tipis banget. Sayang banget ya. Ini kalau bisa dibuat lebih bagus dikit, ini udah perfect nih lumayan nih. Kemudian, nah untuk bagian di sini tombol biasa, tombol untuk power window, untuk melipat spion bisa di bagian sini. Nah, bagian tengah ada konsol tengah yang bertingkat, ada di bagian sini, ada di bagian bawah, tapi memang dia tidak ada wire charger. Nggak penting lah sebenarnya wire charger juga, ada 2 cup holder, ada tempat penyimpanan lagi, dan wah, center konsolnya gede ini. Ada 2 buah ini, dompet, vanity mirror, bagian kiri kanan, dan memang dia tidak ada sunroof. Ya udahlah, nggak masalah. Mobil apa di harga segini ada sunroof ya? Ada sih sebenarnya Jayco J5, kalau nambah dikit dapat panoramic sunroof. Tapi ya itu kembali lagi pada pilihan Anda sebenarnya ya. 273 juta rupiah sama 299 juta rupiah tuh deket sih emang sebenarnya jika dibandingkan J5 dan juga si Geely EX2 ini. Tapi nah nanti kita akan menyimpulkan kalau sudah di tes lengkap mobil ini, karena satu-satunya yang bisa kita simpulkan adalah kualitas berkendaranya. Harus mobil ini lebih enak dibandingkan Jayco J5. Oke. Oh ya, untuk slot pengisian daya kalau di belakang ada Type A aja, di bagian depan ada Type A dan Type C. Oke, mungkin jadi 2-3 tahun lalu ya, Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa mobil 200 jutaan rupiah itu Anda bisa mendapatkan mobil listrik seperti ini.
Dulu tuh 200 jutaan rupiah tuh hanya mendapatkan ya sekelas Wuling REV yang micro EV. Sekarang pilihannya banyak banget. Selain ada Jayco J5, ada juga ini Geely EX2 dan mungkin kalau mau lebih murah ada BYD atau One. Tapi secara kesimpulan mobilnya cukup menarik dengan harga yang dimiliki ya. Benar-benar diantaranya BYD atau One dan juga Jayco J5 yang dia punya ini. Nah, seperti apa lengkapnya ya nanti kita akan tes saat mendapatkan unit tes jangka panjangnya untuk kita ketahui kualitas berkendaranya. Jadi begitulah first impression kami terhadap Geely EX2. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.